Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Filjuta Koistima. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi dan soal-soal sebagai persiapan KSN Fisika tahun 2023 dengan judul Hukum Newton. Apa sih hukum Newton itu? Perlu diketahui bahwa Newton memiliki 3 hukum berbeda dan masing-masing memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari dengan gaya yang bisa dihitung menggunakan rumus. Sir Isaac Newton menemukan teori ini. Ketiga bagian hukum sangat berpengaruh pada gaya suatu benda bergerak. Sebagaimana hukum dari Newton itu sendiri merupakan hukum gerak yang menjadi dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya, kita akan membahas hukum Newton 1. Hukum Newton 1 juga disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh, hukum Newton 1 saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Secara matematis, hukum Newton 1 bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0, resultan gaya kilogram meter per sekon kuadrat. Contoh soal hukum Newton 1. Soal yang pertama, sebuah balok pada gambar di samping bermasa 5 kg digantung dengan tali. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? A. 5 Newton, B. 25 Newton, C. 50 Newton, D. 55 Newton, E. 100 Newton. Diketahui massa benda sama dengan 5 Newton. Ditanya tegangan tali, jawab sigma F sama dengan 0. Sigma F ini kita jabarkan menjadi T dikurang W sama dengan 0. W ini sama juga dengan massa dikali gravitasi. Nilai gravitasi itu 10 meter per sekon ya teman-teman semua. Jadi T dikurang massa dikali gravitasi sama dengan 0. T dikurang 5 dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. T dikurang 5 dikali 10 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. T sama dengan 50 Newton. Jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada bolok tersebut adalah 50 Newton. Jawabannya adalah C. Lanjut kita akan membahas soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut kemiringan cos alfa sama dengan 4/5. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya normal bidang miring terhadap benda adalah A. 250 Newton, B. 200 Newton, C. 160 Newton, D. 120 Newton, E. 100 Newton. Diketahui massa benda sama dengan 20 kg. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Cos alfa sama dengan 4/5. Ditanya gaya normal. Jawab sigma F sama dengan 0. Sigma F ini kita jabarkan menjadi N dikurang W sama dengan 0. W ini sama juga dengan massa dikali gravitasi. Jadi N dikurang massa kali gravitasi dikali cos alfa sama dengan 0. N dikurang 20 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 4/5 sama dengan 0. N dikurang 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton dikali 4/5 sama dengan 0. N dikurang 200 dibagi 5 sama dengan 40. 40 dikali 4 sama dengan 160 Newton. Jadi N dikurang 160 Newton sama dengan 0. N sama dengan 160 Newton. Jadi gaya normal bidang yang bekerja sebesar 160 Newton. Jawabannya adalah C.
Lanjut, kita akan membahas hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Contoh dari hukum 2 Newton ini yaitu saya punya sebuah mobil mainan. Lalu saya menarik mobil mainan itu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat saya menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Secara matematis, hukum Newton 2 bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. F ini sama dengan gaya yang bekerja, persamaannya adalah Newton. M sama dengan massa benda, persamaannya adalah kilogram. A sama dengan percepatan benda yang diberi gaya, persamaannya adalah meter per sekon kuadrat. Contoh soal hukum Newton 2. Soal yang pertama, balok A bermassa 4 kg, diletakkan di atas balok B yang bermassa 6 kg. Kemudian balok B ditarik dengan gaya F di atas lantai mendatar licin, sehingga gabungan balok itu mengalami percepatan 1, meter per sekon kuadrat. Jika tiba-tiba balok A terjatuh, maka berapakah percepatan yang dialami oleh balok B? A 2 meter per sekon kuadrat, B 3 meter per sekon kuadrat, C 9 meter per sekon kuadrat, D 10 meter per sekon kuadrat, E 12 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah diketahui massa benda A sama dengan 4 kg, massa benda B sama dengan 6 kg, percepatan pertama sama dengan 1,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya percepatan kedua, jawab sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Massa benda A ditambah massa benda B dikali percepatan pertama sama dengan 4 ditambah 6 dikali 1,8 sama dengan 4 tambah 6 10 dikali 1,8 sama dengan 18 Newton. Percepatan balok B, kita mencari percepatan yang kedua. Percepatan kedua atau A2 sama dengan sigma F per massa B sama dengan 18 dibagi 6 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami balok B adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah B. Untuk soal yang kedua, sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut diberi gaya tetap searah dengan gerak benda. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda menjadi 7 meter per sekon. Tentukan besar gaya tersebut. A 6 Newton, B 12 Newton, C 18 Newton, D 8 Newton, E 20 Newton. Diketahui kecepatan mula-mula sama dengan 5 meter per sekon, kecepatan akhir sama dengan 7 meter per sekon, massa benda sama dengan 2 kg, jarak sama dengan 45. Ditanya gaya, jawab kita mencari percepatan. 2AS sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan mula-mula kuadrat. A sama dengan Ft kuadrat dikurang F0 kuadrat per 2S sama dengan 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 2 dikali 4 sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49 dikurang 5 dikali 5 sama dengan 25, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 49 dikurang 25 menghasilkan 24 dibagi 8 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Mencari gaya,
F sama dengan massa dikali percepatan sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 Newton. Jadi besar gaya yang bekerja adalah 6 Newton. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita membahas hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Itu berarti gaya selalu terjadi berpasangan dan suatu benda tidak dapat memberikan gaya pada benda lain tanpa mengalami gaya itu sendiri. Contohnya penyelam berenang di dalam laut. Kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang atau gaya aksi, sehingga badan penyelam terdorong ke depan atau gaya reaksi. Secara matematis, hukum Newton 3 bisa ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh soal hukum Newton ketiga. Soal yang pertama, sistem dua balok X dan Y yang masing-masing bermassa M dan 2M dipercepat sepanjang bidang datar licin oleh gaya F yang bekerja pada balok X, seperti pada gambar berikut. Berapa besar resultan gaya aksi reaksi antar balok X dan Y? A 2F per 3, B F per 3, C 0, D F per 2, E F. Diketahui massa benda X sama dengan M, massa benda Y sama dengan 2M. Ditanya resultan gaya. Jawab A sama dengan F per MX ditambah MY sama dengan F per M ditambah 2M sama dengan F per 3M. Kita katakan di sini N karena N inilah yang mendorong benda Y. Jadi N sama dengan MY dikali percepatan sama dengan 2M dikali F per 3M. M ini kita coret aja, jadi menghasilkan 2F per 3. Jadi besar resultan gaya antara balok X dan Y adalah 2F per 3. Jawabannya adalah A. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.